semuanya, selamat datang di video pertama steeringwheel.id. Jadi di musim ini kami memang berencana untuk merambah platform baru gitu ya, biar ya kami berdua, jadi kami ada 2 orang nih di steering wheel nih, biar bisa menikmati lebih dalam lagi Formula One di musim ini. Oke, di video pertama ini gue akan ngebahas 2 hal aja sih yang sederhana lah. Pertama tentang quali kemarin, dan yang kedua adalah tentang prediksi podium di malam hari ini. Pertama dari quali dulu ya. Gue akan coba start dari yang paling buncit nih. Di posisi 20 ada Pierre Gasly. Ini ada apa dengan Gasly ya? Kenapa dia nggak bisa mendapatkan waktu yang optimal gitu? Di P20 tuh agak mengecewakan sih, meskipun ya dia mungkin masih adaptasi dengan tim baru, atau ya karena sial juga karena dia sempat kena track limit juga kan. Jadi ya nggak tahu juga tuh apa yang terjadi dengan Pierre Gasly, kenapa bisa ada di posisi paling buncit. Lalu di P19 dan P18 ada Nick De Vries, lalu ada Oscar Piastri. Ya gue anggap De Vries ini rookie juga lah ya, meskipun udah sempat ikut race sekali musim lalu. Ya mungkin wajar, masih adaptasi dengan suasana Formula One ini sebagai driver yang akan full balapan di musim ini untuk mereka berdua ya, baik si De Vries maupun Piastri. Jadi ya mungkin harusnya orang-orang nggak naruh ekspektasi banyak dulu sih untuk mereka berdua ya, meskipun ya kita tahu De Vries ini musim lalu bisa bawa poin di debut race-nya dengan Williams. Lalu Piastri pun, ya siapa yang nggak tahu Piastri gitu, dia waktu ikutan F3 juara dunia, jadi rookie di F2 langsung juara dunia lagi gitu. Jadi secara kualitas yang mereka punya, tapi ya pastinya mereka masih adaptasi dengan F1. Lalu ada Magnussen. Ini juga kenapa dengan Magnussen ini? Karena posisi 17 pastinya mengecewakan lah buat dia. Kenapa bisa dibilang mengecewakan? Karena ya kita bandingin dengan rekan setimnya si Hülkenberg, Nico Hülkenberg yang bisa masuk ke Q3 bahkan. Jadi ya kurang tahu juga nih apa yang terjadi dengan Magnussen. Dia juga kayak Gasly sih kasusnya, kena track limit, jadi mungkin faktor sial juga mempengaruhi hasil ya gitu. Nah lalu di depannya nanti ada Logan Sargent. Nah ini rookie juga, agak sial juga sih dia, karena dia catatan waktunya sama persis dengan Lando Norris pas di Q1-nya, tapi sayangnya Norris mencatatkan waktu itu duluan, sehingga si Sargent ini tidak masuk ke Q2 gitu. Nah sekarang masuk ke P11 sampai P15. Gue akan start dari paling bawah lagi nih. Di peringkat 15 nih yang akan start di P15 itu ada Alexander Albon dari Williams. Ya sayang sekali sih buat dia, karena dia tidak mencatatkan waktu di Q2 sehingga tidak bisa, at least meskipun mungkin Q3 Williams peluangnya juga nggak besar-besar banget gitu ya, tapi at least bisa memperbaiki posisinya. Sayang sekali dia nggak dapat waktu juga gitu. Lalu di P14 ada Yuki Tsunoda dari AlphaTauri gitu. Ini juga ya memang mungkin AlphaTauri sekarang bersaingnya di sekitaran situ kali ya. Jadi yang gue lihat sih dibilang mengecewakan banget juga enggak, karena dia bisa lebih baik dari rekan setimnya gitu, tapi istimewa banget juga enggak gitu. Mungkin itu nunjukin peta kompetisinya AlphaTauri sekarang di sekitaran situ. Lalu di 13 dan 12 itu ada duo Alfa Romeo, yang di 13-nya itu Zhou Guanyu, dan di 12-nya Valtteri Bottas. Itu juga gue sih ngeliatnya lebih ke peta kompetisinya kemungkinan besar akan ada di situ tuh. Jadi mungkin si Alfa Romeo dan AlphaTauri ini akan banyak bersaing nih sepanjang musim ini sepertinya ya, tapi ini kan baru awal musim, kita juga nggak tahu gitu.
Lalu di P11 ada Lando Norris. Nah ini ya karena kemarin di free practice juga McLaren terlihat banyak strugglingnya, makanya kita sayangnya belum bisa melihat improvement yang luar biasa nih dari tim McLaren. So ya ikutin aja, mungkin dia punya race pace yang bagus nanti, kita nggak pernah tahu juga. Cuman ya mereka harus puas start dari posisi 11 dan Piastri tadi ada di bawah tuh di posisi 18. Lalu kita masuk ke top 10 nih. Di P10-nya ada Nico Hülkenberg. Pastinya yaitu achievement yang luar biasa ya. Dia udah hiatus beberapa musim dari F1, akhirnya dapat kursi di Haas dan langsung ngalahin Magnussen di quali pertamanya. Ya P10 itu menurut gua sih itu start yang bagus ya untuk Haas ya. Karena ya nantinya mungkin peta kompetisi si Haas ini akan ya berada di papan tengah ke bawah lah. Tapi udah masuk top 10 di quali pertama ini yang nunjukin kalau mereka bisa punya potensi untuk lebih dari kompetitor-kompetitornya. Lalu di P9 ada Ocon dari Alpine. Gue nggak tahu ya, kayaknya Alpine nggak ada treatment pembalap utama, pembalap kedua, apalagi pembalap barunya sekarang ada Gasly gitu yang emang bukan kaleng-kaleng juga. Dan di sini ya Ocon membuktikan nih kalau dia mau untuk compete dengan Gasly, bahkan nggak main-main gitu. Gasly-nya juga bisa jadi karena kurang perform Gasly-nya juga, tapi ya si Ocon untuk quali semalam pastinya performanya di atas Gasly ya. Lalu di peringkat 8 ada Lance Stroll. Ini sinyal Aston Martin akan bersuara banyak sepertinya di musim ini gitu, karena bisa membawa dua driver mereka ke Q3. Ditambah lagi Lance Stroll ini ya kita tahu dia sempat cedera juga, bahkan ketika ketika free practice terakhir itu dia sempat dibantu sama timnya untuk keluar dari mobil gitu. Cuman ya dia bisa ikut quali, dia mencatatkan waktu juga masuk ke Q3. Sepertinya sih memang dia dianggap boleh gitu, dianggap bisa untuk ikut balapan nanti malam. So kita lihat aja nanti si Stroll akan ada di mana finishnya. Lalu ada Hamilton dan Russell di peringkat 7 dan 6. Mercedes sendiri memang mereka bilang ya persaingan mereka dari peta persaingannya ada di sekitaran situ saat ini gitu. Mereka lagi merasa kurang seret juga dengan apa yang mereka miliki saat ini. Ya khususnya Hamilton ya yang banyak bicara soal itu ya. Dan Toto Wolff juga sempat bilang soal itu. Jadi mungkin mereka di posisi ini dibilang happy banget enggak, tapi mengecewakan banget juga enggak sih, karena mereka juga ngelihat positioning mereka saat ini ada di sekitaran situ. Nah ini yang mengejutkan, sebenarnya nggak mengejutkan banget karena dia ini sudah mengejutkan sejak free practice, yaitu Fernando Alonso yang akan start dari P5 bersama Aston Martin. Tuh. Ya gimana nggak mengejutkan, free practice 2 kali Alonso berhasil berada di P1 gitu, di free practice 2 dan 3 gitu ya. Dan di quali ya masuk top 5. Alonso sendiri sih ya udah sempat ngingetin ke timnya ya kalau ya hasil si free practice itu mungkin nggak bisa jadi gambaran banyak untuk Aston Martin. Plus kalau memang ternyata itu menunjukkan indikasi yang bagus, timnya juga harus kayak lebih low-key juga gitu, karena Alonso bilang kalau ya dia expect mistakes gitu dari timnya, karena mungkin ya belum terbiasa untuk ada di sana. So Alonso ya pinter sih, maksudnya dia nge-set ekspektasi juga gitu biar nggak menggebu-gebu lah, karena sekarang nih kelihatannya mobilnya lagi gacor gitu. Lalu di top 4 ini diisi duo Ferrari dan di pucuknya ada duo Red Bull. Sainz akan start di 4, Leclerc akan start di ketiga,
Perez start dari 2 dan Max Verstappen juara dunia musim lalu dan juara dunia 2 kali akan start dari pole position. Ini nunjukin Red Bull nggak main-main ya mobilnya nih, desain mobilnya, performance mobilnya, dan beberapa indikasi race pace mereka juga nunjukin kalau Red Bull ada di yang paling unggul. Jadi ya kemungkinan nih Red Bull akan mantep di depan sih untuk hasil akhir dari race-nya gitu. Nah, kalau ngomongin prediksi ya, mungkin ya Verstappen akan memuncaki gitu. Prediksi podium nih, misalkan kalau ditanya prediksi podium ya, menurut gue Verstappen sih bisa jadi yang terdepan ya, melihat betapa konsistennya performance dia musim lalu, terus nggak banyak perubahan dari segi teknis mobil yang ada di musim lalu dan di musim ini gitu. Karena berbeda dong, kalau di musim 2022 itu banyak perubahan, sehingga di awal-awal musim itu kita melihat banyak hal-hal yang unexpected, termasuk double DNF dari Red Bull di race pertama. Tapi harusnya di musim ini sih tidak, kemungkinan tidak terjadi ya, tapi kita nggak pernah tahu juga gitu. Jadi gue akan memilih Verstappen ada di puncak. Lalu karena di sini ada 2 Red Bull dan 2 Ferrari, ini mungkin yang bakal seru di P2 dan P3-nya sih. Mungkin kalau memang Red Bull bermain cantik dan di awal musim pasti mereka riset juga ya bagaimana mereka nge-treat kedua drivernya. Mungkin Perez bisa ada di P2, melihat bagaimana di awal musim ini harusnya kedua driver punya mindset yang bersih gitu, tidak kepikiran satu dianak emaskan dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi mungkin tim order yang disiapkan sama Red Bull akan berjalan dengan baik di awal musim gitu. Kalau kita nggak melihat faktor teknis dulu ya, faktor kerusakan mesin lah atau mungkin hal-hal lain yang di luar dugaan kayak misalkan hujan gitu, itu mungkin akan buyar gitu. Nah, baru yang ketiga di sini mungkin gue akan taruh Leclerc ya. Jadi sebenarnya gue prediksi gue ngikutin hasil koalisi gitu. Karena melihat dari ya bagaimana Leclerc ini mungkin akan diprioritaskan lah di musim ini sebagaimana yang terasa di musim-musim sebelumnya gitu. Jadi prediksi top 3 Verstappen, Perez, Leclerc itu menurut gua. Tapi pastinya ini hanya prediksi dan sangat-sangat mungkin salah. Oke, jadi kurang lebih itu dulu video pertama, dan ya karena ini pertama pastinya feedback akan sangat kami terima gitu ya untuk next videonya mau ngomongin apa, dan semoga ini bisa jadi reguler gitu ya buat next race week juga, biar ya sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama-sama menikmati Formula One di musim ini dengan cara baru gitu ya. So, thanks for watching. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa like-nya, komennya. Pastinya kami sangat welcome untuk segala feedback. Dan kalau ada ide mau bikin video apa lagi, kita juga sangat menampung. Ya, berhubung ini video pertama. So, thank you so much dan stay tuned pastinya di channel kami. Bye-bye.